Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Ibu ya, ketemu lagi dengan Ibu Okta ya. Hari ini kita akan membahas tentang tari kreasi dengan subpokok bahasan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Oke, anak-anak Ibu ya, sebelum kita masuk ke materi ya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari tari kreasi ini ya. Yang pertama, itu kalian harus memahami, mendeskripsikan keunikan gerak tari berdasarkan unsur pendukung. Yang kedua, memeragakan, mengekspresikan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung. Nah, ya, jadi tujuan pembelajaran dari materi ini ada dua, ya. Jadi perlu kalian pahami, ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi, ya, itu materi tentang pengertian tari kreasi. Di sini Ibu akan menjelaskan, ya. Jadi, tari kreasi itu adalah ya jenis tarian yang diinovasi, ya, dengan penyesuaian gerakan yang berirama yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi itu pengertian tari kreasi. Jadi ya anak-anak Ibu ya bisa menciptakan tari kreasi sendiri. Misalkan ya, kalian mendengarkan musik atau lagu Melayu terus kalian terinspirasi untuk menciptakan suatu gerakan ya yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, ya, jadi anak-anak Ibu ya bisa menciptakan sendiri tari kreasi. Oke ya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis tari kreasi. Nah, jenis-jenis tari kreasi itu ada dua ya anak-anak Ibu ya. Yang pertama ada tari kreasi tradisi dan yang kedua ada tari kreasi non tradisi ya. Yang pertama, tari kreasi tradisi adalah ya jenis tarian yang masih berpolakan tradisi, baik dari koreografernya, dari musik, ya, dari kostum, ya, terus dari tata pentas panggungnya masih sangat terikat oleh unsur-unsur tradisi, ya. Di sini Ibu menampilkan contoh, ya. Di sini ada contoh tari kreasi tradisi, yaitu tari kupu-kupu dari Bali, ya. Dalam tarian ini sangat kental sekali dengan budaya Bali, ya, baik dari aksesoris kepala sampai pakaian atau kostum yang digunakan oleh seorang penari, ya, sangat kental sekali dengan budaya Bali, ya. Jadi itu tari kupu-kupu dari Bali. Selanjutnya kita beralih ke tari kreasi non tradisi. Ya, kalau tari kreasi non tradisi ini kebalikan dari tari kreasi tradisi, ya. Ibu jelaskan juga tari kreasi non tradisi ini adalah jenis tarian yang tidak terikat lagi oleh unsur-unsur tradisi, ya, baik dari koreografernya, ya, kostum, dari musik dan tata pentas panggungnya tidak terikat lagi oleh unsur-unsur tradisi. Di sini ada bisa dilihat contohnya ada tari dance hip hop, ya. Bisa terlihat contohnya dari kostum yang digunakan oleh seorang penari sudah tidak terikat lagi oleh unsur-unsur tradisi. Sudah bebas, ya. Sudah mengarah ke modern. Nah, ya, jadi itu tari kreasi tradisi dan tari kreasi non tradisi. Oke, selanjutnya anak-anak Ibu ya. Sekarang kita beralih ke unsur pendukung tari kreasi. Di sini ada beberapa unsurnya ya. Yang pertama itu ada tata busana. Nah, tata busana. Oke. Ibu akan menjelaskan dulu tata busana. Ya. Itu adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh penari itu disebut tata busana. Ya, baik itu dari topi atau jilbab
yang digunakan, ya, terus pakaian yang digunakan, baik itu selendang, kipas, pokoknya intinya semua yang melekat pada tubuh penari itu disebut tata busana, ya. Oke, selanjutnya unsur yang berikutnya itu adalah tata rias, ya. Tata rias ini adalah, ya, seni menata. Seni menata yang merubah wajah menjadi lebih menarik dan lebih sempurna. Nah, bisa terlihat di gambar ini ada dua sosok penari yang cantik dan ganteng, ya, sudah terlihat, ya, dari make up yang digunakan, ya, membuat tampilan seorang penari ini menjadi lebih menarik dan lebih sempurna, ya. Itu jadi tata rias, ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke unsur berikutnya, yaitu tata musik dan tata pentas panggung, ya. Tata musik. Nah, di sini bisa terlihat di gambar, ya, tata musik, ya. Tata musik itu adalah tata penyesuaian, ya, dalam pergelaran sebuah pertunjukan tari. Nah, jadi ini pelengkapnya. Misalkan, ya, dalam suatu tarian, ya, tanpa adanya musik itu terasa hambar, ya. Ibarat makanan kalau tidak ada lauk itu terasa, ya, tidak makan, ya, karena tidak ada yang melengkapi. Sama dengan tarian, ya. Kalau tidak ada musik terasa tidak semangat yang menarinya, ya. Jadi itu, ya, anak-anak Ibu, ya. Untuk alat musiknya bisa berupa gitar, bisa berupa gendang, ya, bisa berupa tamborin, gong, ya, bisa terlihat di contoh yang Ibu tampilkan ini, ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tata pentas panggung. Nah, ya, tata pentas panggung ini adalah, ya, tata penyesuaian dalam pergelaran tari, yaitu panggung, ya, yang mendukung dalam pergelaran sebuah tarian, baik itu dekor panggung, pergelaran karpetnya, ya, itu adalah unsur pendukungnya, ya, unsur pendukung. Jadi segala sesuatu yang melengkapi dalam suatu pergelaran tari itu disebut tata pentas panggung, ya. Oke, jadi itu adalah unsur-unsur pendukung dari tari kreasi, ya. Selanjutnya kita beralih ke keunikan gerak tari kreasi. Nah, keunikan gerak tari kreasi ini adalah, ya, nilai estetika dalam setiap gerakannya, ya, baik itu gerakan tangan, ya, gerakan kaki, kepala, leher, ya, dan mata, ya, itu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam suatu tarian. Di sini ada Ibu contohkan, ada tari manipur dari Jawa Tengah. Jadi keunikan dari tari manipur dari Jawa Tengah ini, keunikannya atau ciri khasnya terletak di tangannya, ya. Jadi keunikan dari tari manipur itu terletak pada gerakan tangannya, ya, jemarinya yang lentik dan kelincahan tangannya, ya. Itu adalah tari yang terlihat keunikannya dari gerakan tangan. Selanjutnya kita beralih ke keunikan gerak tari yang terlihat pada gerakan kaki atau ciri khasnya, ya. Di sini ada tari Yapong dari DKI Jakarta. Nah, dalam tarian ini, ya, keunikannya itu terletak di kakinya, kelincahan kakinya pada tarian ini, ya. Oke, berikutnya ada gerakan leher. Nah, ya, ada gerakan leher, ya, keunikan atau ciri khas dari tari Rarah Ngigel dari Yogyakarta. Jadi lehernya, ya, keunikan dari tari ini adalah lehernya yang dimainkan. Dalam setiap lenggangnya, ya, itu lehernya yang dimainkan.
ya. Jadi itu contoh dari tari Rarangigel, itu keunikannya terletak pada atau ciri khasnya terletak pada lehernya ya anak-anak Ibu ya. Oke, selanjutnya ada gerakan mata. Nah, anak-anak Ibu pasti sudah pada tahu semua ya. Kalau identik dengan mata, ciri khasnya, keunikannya ya terlihat dari mata itu ada tari kupu-kupu dari daerah Bali ya. Ciri khas dari tarian Bali itu keunikannya terlihat dari matanya ya. Keunikan matanya dalam setiap gerakan taliannya ya, itu keunikan dari tari kreasi Bali ya, tari Bali ya. Jadi keunikannya itu terletak di matanya ya. Oke, selanjutnya ada keunikan gerak ya, atau ciri khasnya ada tari merak dari Jawa Barat ya. Keunikan atau ciri khasnya itu terlihat dari gerakan kepala ya. Gerakan kepala ya pada tari merak ya itu sudah sangat terlihat keunikannya terlihat pada gerakan kepalanya. Jadi ciri khas dari tari merak itu adalah keunikannya terletak di gerakan kepalanya. Oke, anak-anak Ibu ya, itu dari keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung ya. Oke, saya akan menampilkan sebuah video biar anak-anak Ibu lebih jelas ya tentang keunikan gerak tari kreasi ya. Silakan nanti diamati atau kalian menganalisis ya dari video yang ditampilkan ini ya. Ini adalah tari ruwai dari Kalimantan ya. Di sini sangat terlihat jelas keunikan atau ciri khasnya dari tarian ini ya. Nah, ini ada tari Celining Bagia dari Bali ya. Ini keunikan geraknya terlihat dari matanya. Oke ya. Jadi itu ya video tentang keunikan gerak tari kreasi ya berdasarkan unsur pendukung tari ya. Oke ya, selesai sudah pembahasan kita hari ini tentang materi keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung ya.